المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan dulu kita membicarakan yaitu pemahaman yang menganggap yang berseberangan itu najis. Bahkan mereka tidak mau sembahyang di masjid yang bukan buatan mereka. Dan ini sudah bertebaran di sekitar Banjarbaru dan sekitarnya. Amuntai di mana-mana juga ada. Biar paham aja itu. Kemudian aliran yang kedua, yaitu aliran yang mereka itu apabila berseberangan dengan pemahaman mereka, mereka memponis seseorang itu dengan mudah, yaitu yang disebut kalimat bid'ah. Dan mereka pintar membuat masjid dengan nama Masjid Imam Syafi'i, membuat masjid dengan nama Masjid Umar bin Khattab, membuat masjid dengan Masjid Utsman bin Affan, membuat nama masjid dengan nama Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Mereka membuat masjid seperti masjid nama-nama orang mulia para sahabat. Tetapi ketika kita analisa, mereka hanya berpegang dengan Quran dan hadis. Berpegang saja, tapi memahaminya berbeda dengan orang yang ahli. Mereka memahami Quran pakai tekstual, padahal di dalam Al-Quran itu banyak ilmu yang tersirat dari kalimat yang tersurat. Mereka tidak paham tafsir, atau mereka membaca tafsir tapi mereka mentafsirkan sendiri. Apapun yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, mereka anggap kita lakukan itu bid'ah. Apapun yang tidak pernah dilakukan Rasulullah juga dianggap bid'ah. Apapun yang tidak pernah dilakukan para sahabat itu juga bid'ah. Apa arti bid'ah? Bid'ah yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak dilakukan oleh para sahabat. Dalilnya itu. Otaknya tersumsam di sini. Jujur. Apakah Islam itu hanya di zaman Nabi? Kalau orang memaham seperti ini tidak pernah dilakukan Nabi, ngapain kita melakukan yang tidak pernah dilakukan Nabi? Islam ini akan mandek hanya di zaman Nabi. Gak bisa Islam nanti masuk ke Indonesia. Islam gak bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kultur masyarakat beda-beda. Adat istiadat suatu daerah beda-beda. Inilah yang berbahaya. Maka apabila segala kalimat bid'ah itu mereka lontarkan, ujung-ujungnya dikatakan kita sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu masuk neraka. Kalau sudah seperti ini, mereka itu paling mudah memponis seseorang itu sesat. Apabila masanya sudah banyak di mana-mana, terjadi nanti yang disebut pembunuhan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, penghancuran makam-makam yang kita muliakan. Pian kalau punya buku sejarah, makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu ada makam. Tahun berapa bulan ada punya foto-fotonya, sejarah-sejarahnya. Kikis habis. Makom itu satu kemuliaan yang dimuliakan oleh masyarakat atau para ulama yang orang ini punya kelebihan. Tapi catat baik-baik, jangan membuat makam di pemakaman umum, karena itu hak orang Islam. Jangan membuat makam di pemakaman umum, karena ini hak orang Islam.
Kalau membuat makam di pemakaman umum, ada hak-hak orang Islam yang bermakam di sekitar makam itu. Rasulullah makam Qubbatul Hadrah itu rumahnya Rasulullah. Gunung Sekumpul makam Qubbah bangunan itu tanahnya Gunung Sekumpul. Tidak dibenarkan membuat bangunan, membuat makam di suatu pekuburan umum, karena itu wakaf. Nah ini penting. Kalau atang-atang silakan, itu bukan sekedar lebar panjangnya kuburan itu. Ini bahaya di sini. Yang sering Pak Ibu ziarah kemana-mana tuh, coba lihat. Tapi guru ini ulama, kami buatkan makam, tapi di tanah pribadi beliau atau di tanah umum. Apakah hukum dikalahkan karena keulamaan beliau, atau hukum diluruskan untuk ketenangan beliau? Lalu Pak Aidwai dibuatlah beberapa keramik supaya yang ziarah nyaman berduduk. Itu pakuburan, hak orang beriman masih ada di situ. Malih boleh berduduk, berdiri. Bolehlah guru berduduk, guru di atap-atap orang kubur. Boleh, asal jangan di tengah kuburan. Nah, di samping. Boleh aja begitu. Di samping, bukan menduduki makam. Kasihan yang di dalam kubur. Gara-gara jahil orang yang hidup, ada jahil kada paham hukum. Nah, mereka yang bersemangat habiskan makam, ratakan semua. Nggak boleh ada bangunan di makam. Satu yang lagi yang tidak mereka berani hancurkan, Qubbatul Hadrah, makamnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, karena itu adalah rumahnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah ini, ayo Bapak Ibu, pertahankan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun yang berseberangan, mereka pun mengaku berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nih, kita ini berada di bulan Maulid. Sebelum membahas yang akan kita bahas, masih ada lagi sedikit di hati ini menyampaikan, disuruh hati sampaikan ini ujar hati, tapi ulun kada berkitab hati aja. Hati ini bisa mendustai juga. Ini kan bulan Maulid, diserang orang-orang acara Maulid itu diserang. Nggak ada pernah dilakukan Maulid di zaman Nabi. Ngapain kita melakukan peringatan Maulid? Nggak pernah dilakukan Nabi, nggak pernah dilakukan sahabat. Ngapain kita mengadakan yang tidak pernah dilakukan Nabi? Tapi guru, para ulama ada di situ. Ulama terhadap Nabi dan ulama. Bahasa kitanya keras. Ini aja Bapak Ibu. Dulu ada suatu pesantren atau madrasah waktu 17 Agustus menghormati seperti ini di padahalnya haram syirik, hendak dibubarkan pemerintah. Wah ini apa sudah? Ingat kan? Ada pesantren ke madrasah, no. Padahalnya syirik. Kami kadang menyembah bendera, tapi kami menghormati bendera. Menghormati bukan berarti menyembah. Nah ini. Ada yang mengerti kan bendera merah putih itu apa maknanya? Dasar ada orang Indonesia. Nah, hati-hati. Dan paling parahnya, tak paling lagi memasang bendera. Bendera bubuhan mana? Polandia. Nah, kita menghormati bendera, bukan menyembah bendera.
Enggak ada hubungannya dengan syirik. Lalu pemerintah, para pemerintah nak membubarkan, ternyata apa sudah. Makanya pemerintah ini harus amal juga dan jangan berseberangan dengan ulama. Itu yang itu pinang keras benar tuh. Kemudian ini maulid, ini masuk nih yang kita bahas ini masuk. Tidak, nggak ada zaman Nabi maulid. Para sahabat tidak pernah melakukan maulid. Ngapain kita melakukan peringatan maulid? Maulid itu menceritakan Rasulullah. Rangkaian acara itu menceritakan tentang Rasulullah. Wajib kita mengenali Rasulullah. Wajib. Apabila kita tidak kenal dengan Rasulullah, iman kita bermasalah. Apabila kita anti peringatan maulid, banyak peringatan selain maulid. Dari lahirnya Rasulullah lah Bapak Ibu terang benderang alam ini. Tolong sedikit cerita dalam kitab An-Nikmatul Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Rasulullah lahir, cahaya keluar dari perut Aminatus Zuhriyah menyebar ke seluruh alam dunia. Ketika Rasulullah lahir, terbuka dengan sendirinya perut Aminatus Zuhriyah, cahaya keluar terang benderang alam dunia. Itulah kali kata-kata evolusi dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dimulai sejak lahirnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Bilal bin Rabah dari Ethiopia, cahaya apa yang terang benderang menerangi seluruh alam dunia. Diteliti sumbernya dari mana? Dari Makkah. Berangkat Bilal bin Rabah dari Ethiopia meninggalkan negerinya Afrika menuju Makkah. Tidak pulang lagi ke negerinya. Ada bayi yang ajaib lahirnya, tidak kita bisa ditandingi oleh siapapun. Tinggalkan negerinya untuk menuju cahaya, ternyata sumbernya dari Mekah. Berangkat, akhirnya menjadi tukang azannya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni dari Yaman meninggalkan negerinya untuk menuju sumber cahaya yang terang benderang itu. Oh, ternyata dari Mekah. Berangkat menjadi sahabatnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Salman dari Paris meninggalkan negerinya yang dikenal dengan Salman Al-Farisi. Berangkat semuanya orang-orang mulia Pak Ibu, dan di antara orang-orang yang menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena cinta dengan bayi yang mengeluarkan cahaya ke seluruh penjuru dunia. Semua orang kagum. Lahir dalam keadaan sujud. Mana bayi dalam keadaan sujud lahir? Ada nggak? Anak ulun usahakan dalam keadaan sujud. Sungsang di pihak situ. Nabi kita keluar dari perut ibunya, terbuka dengan sendirinya. Seluruh patung-patung di Ka'bah hancur semua. 360 patung hancur. Memberantas kemusyrikan. Belum lagi dakwah, sudah memberantas kemusyrikan, baru lahir. Siapa yang ajaib lahir seperti ini? Hanya satu, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW.
Coba buka kitab An-Ni'matul Kubra, buka kitab-kitab tentang sejarah Rasul. Para penceramah, jangan lucu-lucu ya, kasihan umat kena keterbelakangan, keteladanan. Kita mencari di masyarakat ini harus dibuka tentang Rasulullah. Di nyawa ini ada lucu ya, ada lucu. Hanya datangan kita guru-guru pengarang bukan lucu-lucu ya lagi. Coba Bapak Ibu lihat, cari penyampaian semuanya ilmu yang disampaikan itu. Api sesembahan Majusi 1000 tahun ada lahir, berguncang istana Kisra. Ada apa ini? Iblis, jin, syaitan yang ingin naik ke atas langit tidak bisa. Ada apa? Cari, kata iblis, cari apa penyebabnya. Seluruh orang yang lahir disentuh, dicekik oleh syaitan dan iblis. Dalam kitab Muqasyamatul Qulub, makanya bayi yang lahir itu kebanyakan menangis. Pak Ayo, karena sentuhan, cekikan iblis, cubitan. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis kada tahu. Cari apa penyebabnya? Kenapa maka kita ingin naik ke atas langit tidak bisa? Cari penyebabnya apa? Ternyata Nabi akhir zaman sudah lahir. Kita tidak bisa lagi naik ke atas langit. Melihat tulisan-tulisan yang ada di Lauhul Mahfuz, kita sebarkan kepada dukun-dukun, para peramal-peramal. Nggak bisa lagi. Ini satu tanda, jangan kita percaya hubungan peramal. Ada ampuh lagi. Nah, hubungan beruntung mana? Umurnya sudah semuanya. Tapi kita nih mau dipercaya. Dukun paranormal itu ada sahabatnya itu. Nah ini macam-macam baik-baik. Hanya jangan lagi kita tuh kayak mendatangkan pawang hujan. Jangan lagi nih, ayo ada hujan deh, datangkan pawang supaya hujan. Mana nama mencatuk hari itu mana tuh? Nah, mana orangnya? Mau di Mandalika hari mana? Ulun tampang ke sini. Hujan apa? Jangan bisa menyatu hujan aja. Nah, yuk Bapak Ibu, kita jangan percaya itu lagi. Lahir Rasulullah sudah berdakwah, belum lagi berdakwah, lahir sudah berdakwah. Kagum semua. Inilah Nabi kita, bercelah mata Nabi sudah. Maktu as-surah makhdum, lahirnya Rasulullah ternyata sudah lepas tali pusatnya, sudah berkhitan. Ayo nang hadir-hadir ini, adakah manusia yang lebih daripada Rasulullah? Pian-pian ini, maaf Pak Haji Suhaim mimpin waktu lahir sudah disunat belum? Nah, coba Haji Omar belum, Haji Omar melihat berarti. Yuk. Rasulullah sudah berkhitan. Keluar Rasulullah dari perut ibunya ditutup cahaya putih seperti sutra, tidak bisa dilihat oleh siapapun. Aurat Rasulullah tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dibungkus cahaya putih seperti sutra. Siapa yang bisa melihat aurat? Tidak bisa. Ini hebatnya Nabi kita. Minta maaf semua yang berhadir, aurat kita dilihat oleh tukang hitam. Nah, satu tukang hitam berbaju behari jarak kayu ulun, orang bersunat berhitam itu cuai pakai sambilu.
pakai sambilu. Ada kayu ulut lagi pakai kapak. Dipasangkan dulu. Ayo enam tua-tua. Kemudian muncul pakai gunting. Sekarang pakai laser. Wayah ini bersunat langsung awal berjalan. Nang tua-tua mulut masuk. Kada kawak berjalan sambil kutu. Itu zaman mulut pengetahuan tua-tua bisa parah lagi nih. Nah, beda. Wah ini ada sifatnya sekalinya dijual, nyamannya. Maka kita ini ikan tapi lentaran kayak ayam. Oh maka kau menjalan. Ibu-ibu kamera lagi ya. Ada kamu apa-apa. Tempurung rasanya tempurung kelapa atau mangkok dilubangin diikat. Oh mana kayak ini. Nah ada bawa sekolah sambil bulan. Ayo nah hadir berdarah berkuling. Tukang hitam pasti melihat. Inilah kita orang biasa. Rasulullah orang yang luar biasa. Jangan dibanding-banding kita dengan Rasulullah. Kita biasa, Rasulullah manusia, tapi manusia yang luar biasa. Nah ini berarti siapapun orangnya, apabila tidak seperti Rasulullah, bid'ah. Begitu. Siapa nang berhitam, nang disunat, nang dilihat, bid'ah juga. Hendak mengikuti Rasulullah, jangan ada nang berhitamnya. Ayo, nang sudah bersunat, ada mungkin semuanya dihitam. Tukang hitam tuh menjampai. Berarti aurat kita ini dilihat kalau ada tukang hitam tuh kepanjang. Nah, aku kalau kau melihatlah karena ini aurat, aku berbungkus di tanganku lah. Gunting ini ikam nama pasangan. Ayo, nangis ya. Ada denang bius-bius, ada bius itu, debuli di bius-bius, di bius ya itu. Dibius. Berarti semuanya dibius. Oh bius lokal. Nah ya Allah. Lihat Bapak Ibu. Wah ini kekanakan. Berdarah tangan ente. Subuh bersunat, sorenya berjalan. Main bola lagi. Wah ya Rasulullah nyamannya. Intinya apa? Kita dihitam, kita dilihat, kita ampun kita disentuh oleh tukang hitam aurat kita. Berarti kuruding gimana tuh? Melihat aurat demi menghitam tuh boleh. Nabi kita luar biasa. Nah inilah mulianya Nabi kita. Ini kalau dikatakan bid'ah nggak ada zaman Nabi, ngapain kita melakukan peringatan Maulid? Apabila itu menyerang kepada kita, terpengaruh kita, nggak boleh lagi ada peringatan Maulid karena zaman Nabi belum pernah terjadi Maulid Nabi. Maka umat Islam di seluruh penjuru dunia akan hilang, yaitu keteladanannya hilang, krisis keteladanan. Kita akan mengalami krisis keteladanan. Kenapa? Maka mereka itu menyerang kita peringatan Maulid, sedangkan berita-berita di TV tentang hal selebritis tidak diserang. Mulai abahnya, mulai mamanya, sampai anaknya hafal kita. Tiap hari itu manakib artis di TV itu. Kamu sadar sudah? Padahal yang manakib juga itu. Ayo. Tiap hari tentang berita selebritis.
siang, malam, sore. Beritanya itu tentang kehidupannya, tentang kesuksesannya, tentang rumah mewahnya, tentang mobilnya. Jangan Pak Haji Suhaimi takut situ. Belum ada TV juga Pak Haji Suhaimi. Kan diserang. Kami mengadakan maulid diserang. Kami menceritakan Nabi kami supaya kami tak bercinta kepada Nabi kami. Satu Taibah ini bukan peringatan maulid pagi ini. Satu Taibah hanya kita membaca pahaman-pahaman ini yang menghancurkan Islam yang disebut munafik ini. Abu Lahab ketika keponakannya lahir gembira Abu Lahab itu dalam kitab Ibtiqa'ur Rusul lihubbi bimati Rasul. Ulun punya referensi otentik ilmiah. Abu Lahab ketika keponakannya lahir gembira, maka budak yang bernama Suhaibatul Aslamnya itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Gembira saja, gembira. Setiap hari Senin ada riwayat malam Senin Abu Lahab itu cuti daripada siksa kubur. Cuti dari siksa kubur, bebas siksa kubur. Ada riwayat setiap malam Senin ada mengatakan hari Senin keluar dari jari jemari Abu Lahab air untuk minum. Kenapa? Satu aja Bapak Ibu modal cinta, gembira. Padahal waktu hidupnya menentang, bahkan ingin membunuh dan tidak beriman. Beginikah orang yang hanya cinta dan gembira padahal tidak beriman sudah dapat pertolongan dari Allah? Apalagi kita orang beriman. Orang yang menentang, ingin membunuh, gembira saja mudahnya. Ketika Rasulullah dakwah timbul permusuhan, tetap Allah tidak menyia-nyiakan perasaan awalnya Abu Lahab. Hanya gembira lahirnya keponakan, dapat kebebasan siksa kubur setiap malam Senin. Apabila jalur ada yang tak percaya, silakan ke perpustakaan pribadi belum bukakan referensinya. Lihat Bapak Ibu, apalagi kita orang beriman, apalagi kita mengidolakan. Ayo dimanapun ada acara maulid, gembirakan hati kita. Tidak ada kemuliaan kecuali memuliakan orang yang dimuliakan Allah, Rasulullah. Tidak ada kemuliaan kecuali memuliakan orang yang dimuliakan Allah, yaitu Rasulullah. Tidak ada lagi. Pian anak diridhoi Allah, dekati orang yang diridhoi Allah, yaitu Rasulullah. Kita tidak bisa kenal Allah kecuali kita mengenal lewat Rasulullah. Kita tidak bisa masuk surga kecuali Rasulullah yang membuka pintu surga. Haram surga itu dimasuki oleh siapapun kecuali Rasulullah yang membukanya. Di belakangnya umatnya Rasulullah. Dan kita masuk di situ. Jangan menghina-hina orang mengadakan maulid, bahaya. Iman kita yang dibenahi, jangan diserang dengan bid'ah. Kita yang mengerti siapa Rasulullah. Nah kemudian Bapak Ibu yang belum muliakan, pahaman selanjutnya yaitu adalah yang disebut yaitu jil dan jin. Dua langsung karena ini berdekatan. Jin dan jil. Apa itu jil? Apa itu jin? Jil jaringan Islam liberal, jin jaringan Islam Nusantara. Masuk semua. Arti jil jaringan Islam liberal, pelaku-pelakunya orang-orang pintar, jenius, cendekiawan semua. Catat yang baik-baik. Di antara yang masuk di situ Nur Halis Majid, Ulil Abdallah masuk di situ semua. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa maka guru menyebut orangnya? Guru punya buku-bukunya. Guru punya karangan-karangan buku-bukunya. Guru punya buku Ulil Abdallah. Guru punya buku Nur Halis Majid.
jaringan Islam liberal. Berani lu ngomong, buku-bukunya ada, membahayakan Islam ini, pemikiran-pemikiran ini. Islam bukan agama pemikiran, Islam bukan agama narasi, Islam bukan agama opini, Islam bukan agama asumsi, Islam agama referensi dari Al-Quran dan hadis. Catat baik-baik ya. Kita akan berhadapan dengan orang pintar, mereka doktor, profesor, insinyur. Ujungnya banyak detailnya. Mereka sekolah di luar negeri, di mana-mana. Silakan sekolah di luar negeri untuk mempermasalahkan, tapi pulang jangan berseberangan. Ini hati-hati. Ulun menghadapi mereka itu. Di antara pemikiran mereka, Al-Quran perlu direvisi. Al-Quran perlu direvisi. Al-Quran sudah mulai keterbelakangan sesuai dengan zaman. Ya Allah, selama masih kita berpegang dengan Al-Quran, Indonesia tidak bakalan maju. Aduh, asa pecah malah mendengar. Nah ini mereka memunculkan logika pemikiran, keilmuan mereka. Bagaimanapun Pak Aidwe keluarga pintarnya manusia, apabila bertentangan dengan ayat suci Al-Quran dan hadis, maka itu adalah keliru. Akal kita di bawah dalil, jangan akal kita mengatasi dalil. Itu rumus. Pemikiran kita harus sesuai dengan referensi dalil. Tidak boleh pemikiran kita menabrak dalil. Hati-hati. Penutup karena jamnya sudah sedang. Ulun beri contoh minggu kayaknya kita bahas secara rinci tentang liberal dan jaringan Islam Nusantara. Ini ukuran pian mencari papan 1 meter baik-baik. Pian di tangan pian ada ukuran. Lalu meteran tadi pian ukur dengan papan. Sekalinya papan yang pian cari 1 meter ini lebih daripada 1 meter. Pertanyaan, yang dipotong papannya atau meteran? Itu dia cukup 1. Pasti papan ngikutin meteran, yang dipotong papan. Lagi, Islam masuk ke Indonesia. Di Indonesia ini banyak budaya-budaya. Lalu ada budaya bertentangan dengan agama. Pertanyaan, budayakah yang diluruskan, agamakah yang menyesuaikan budaya? Budaya yang diluruskan karena bertentangan dengan agama. Agama produk Allah, budaya produk manusia. Tapi guru Islam ke Indonesia, budaya sudah ada. Islam tidak menjajah budaya. Buktinya wali songo berdakwah lewat wayang. Ada budaya yang bertentangan dipakai, ada budaya yang tidak bertentangan, yang bertentangan jangan dipakai. Islam meluruskan, bukan Islam menghancurkan budaya. Hebat ajaran Islam. Terakhir inilah al-Islam mayyatabaz zaman. Islam tidak mengikuti zaman. Walau yaqutu zaman. Islam tidak ketinggalan zaman. Walakin al-Islam yura'i taqaddumaz zaman. Tapi Islam menyelamatkan zaman. Nah, mudah-mudahan kita selamat. Amin. Cukup sampai di sini. Al-Fatihah.